Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Shaleh Marwani di kajian yang ke-10. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadrati masyayikh mahal buddha pesantren wa masyayikh mahal langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa'a alaina wa ala ahlina ala uladina dhurriyatina dalamidina bibarakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Kemarin di kajian ke-9, ke-8 dan ke-9 kita sudah membahas tentang hal-hal yang difardukan di dalam berwudu. Pada kajian yang ke-10 ini kita akan membahas hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu. Insyaallah ini lumayan banyak. Ada sekitar sampai 34 item yang akan kita bahas di hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang disunahkan dalam berwudu, yang pertama menghadap kiblat. Usahakan ketika kita berwudu, usahakan posisi kita menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau memang sulit, tidak masalah. Yang kedua, menghindari percikan air. Ini maksudnya zaman dahulu orang berwudu itu tidak pakai keran, tidak memakai alat pancur, tetapi mereka berwudu itu airnya dimasukkan ke wadah di dalam kendi, atau seperti sekarang di dalam botol air mineral, kemudian diguyurkan. Usahakan air ini tidak memercik, karena orang berwudu itu biasanya jongkok, itu airnya tidak mengenai tanah sehingga menyiprati bagian tubuhnya.
Yang ketiga, meletakkan wadah air di sebelah kanan bila seseorang hendak menciduk air, dan di sebelah kiri, artinya wadah air diletakkan di sebelah kiri bila ia mengguyurnya. Maksudnya begini, ini ketika dia berwudu, airnya ada di kolam. Usahakan kolamnya itu ada di sebelah kanan, sehingga dia gampang untuk menciduknya dengan air kanan, dengan tangan kanan, atau mengambilnya dengan tangan di kolam tersebut, sehingga dapat memudahkan. Bila ia berwudu tidak diguyurkan atau dipancurkan, maka posisi keran itu ada di sebelah kirinya, atau kalau dia pakai padasan zaman dahulu, maka itu usahakan ada di sebelah kiri, sehingga dapat memudahkan orang yang berwudu. Yang keempat, niat melakukan kesunahan berwudu ketika membasuh pergelangan tangan. Di dalam hati saja, bahwa saya niat melaksanakan kesunahan berwudu ketika membasuh kedua telapak tangan sehingga sampai pergelangan tangan. Yang kelima, membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diingat. Kesunahan membaca isti'adzah dan basmalah secara jahar, secara keras, bila kita berwudu di tempat atau bukan di dalam WC. Karena umumnya sekarang orang itu bikin kamar mandi, di situ juga ada klosetnya untuk buang hajat, berikut juga ada keran untuk berwudu. Sehingga kalau memang berwudu di tempat ini, isti'adzah, basmalah dan semua doa-doa wudu dibaca secara sirri, jangan dibaca jahar. Yang keenam, membaca doa. Doa ketika membasuh kedua telapak tangan. Alhamdulillahi 'alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a dhahura wal islama nura. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alal islami, atas nikmat agama Islam, wa ni'matihi, dan nikmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sifatnya Allah, alladzi ja'alal ma'a, yang Tuhan yang telah menjadikan air tahura, suci lagi mensucikan, wal islam nura, dan menjadikan agama Islam sebagai cahaya. Rabbi, ya Tuhan kami, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min hamazati syayatini, dari segala godaan syaitan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, Rabbi, hai Tuhanku, ayyahdurun, dari perbuatan kejahatan syaitan terhadapku. Allahumma, ya Allah, ihfaz, jagalah, ya daya, kedua tanganku, mima'asika kuliha, dari mendurhakai Engkau secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketujuh, sebelum membasuh kedua tangan membaca doa seperti itu. Kemudian yang ketujuh, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedelapan, bersiwak. Bersiwak dengan kayu arok yang biasa dibawa oleh jamaah haji atau jamaah umroh pulang ke Indonesia, itu membawa kayu arok. Atau kalau bisa dengan sikat gigi, kita membawa bersihkan, karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebisa mungkin mulut kita ketika membaca ayat-ayat, membaca zikir, tasbih, dan sholawat dalam sholat itu, semuanya mulut kita beraroma bersih, aroma sedap. Yang kesembilan, niat melakukan kesunahan bersiwak. Ketika bersiwak, niat melakukan kesunahan dalam hati saja. Saya niat melakukan siwak, sunahkan Allah Ta'ala. Selanjutnya yang ke-10, berdoa sesudah bersiwak. Selesai berkemur, bersihkan mulutnya, kemudian berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani
wa syadda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, bayyid putihkanlah bihi dengan siwak asnani gigi-gigiku. Ada doanya ini. Wa syadda dan kuatkanlah bihi dengan bersiwak lisati gusiku. Sudah ada penyakit gusi berdarah dan sebagainya, ini doa dibaca ketika bersiwak. Wa tsabbit bihi lahati dan tetapkanlah anak lidahku. Wa barik li fihi dan berkahilah aku bihi dalam bersiwak ya arhamar rahimin, wahai Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Luar biasa nih ajaran Islam, ketika bersiwak gigi kita jadi putih, gusi kita jadi kuat, anak lidah kita juga jadi tetap dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, menggosokkan sela-sela jari tangan dan kaki. Nah, setelah selesai berkemur, bersiwak, berkemur, kemudian menggosokkan. Nah, ini nanti ketika membasuh tangan, sela-sela jari tangan digosok. Ketika nanti membasuh kaki, sela-sela jari kaki juga digosokkan. Itu kesunahan. Yang ke-12, berkemur sebanyak 3 kali. Nah, berkemur, nah, ini sunnahnya ketika berkemur itu mubalaghah. Mubalaghah maksudnya bersungguh-sungguh di dalam berkemur. Nanti di poin yang ke-14. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berkemur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mudah bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bisa membaguskan ibadah kepadamu. Kita minta kepada Allah ketika berkemur agar nanti kita jangan suka gosip, suka ngomong hal yang tidak bermanfaat, suka mengumpat, mencaci, memaki. Tapi kita minta kepada Allah untuk mudah berzikir, mudah bersyukur, dan ibadah kita menjadi bagus. Yang ke-14, menyedot atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Ini menghirup. Jadi praktek wudhu yang kita lihat keseharian itu, orang tangannya dibasahin, kemudian hidungnya dipupil, dicongkel-congkel itu. Tidak demikian. Yang benar adalah air dikumpulkan di tangan, kemudian dihadapkan ke hidung untuk dihirup, supaya kotoran di dalam hidung itu semuanya keluar. Jadi hidung menjadi bersih, mulut bersih, hidung pun bersih. Yang ke-15, berdoa ketika menyedut atau menghirup air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma ya Allah, arihni, hembuskanlah kepadaku raihatal jannati, aroma surga. Masih hidup di dunia, minta kepada Allah supaya bisa mencium aroma surga. Yang ke-16, bersungguh-sungguh dalam berkemur dan menyedot air ke dalam hidung. Nah, ini maksudnya mubalaghah. Bersungguh-sungguh mubalaghah dalam menghirup dan menyedot air ke dalam hidung. Arti berkemur artinya seperti tadi, airnya sudah masuk ke dalam mulut, kemudian dia mendangak. Nah, air yang ada di tenggorokan dia usaha putar-putar agar lendir-lendir yang ada di tenggorokan semua ikut keluar. Itu dilakukan 3 kali. Begitu juga menghirup air hidung, bersungguh-sungguh, bersemangat, mubalaghah, dihirup ke atas sampai ke khaysyum, pangkal hidung, semua dimuntahkan, disemprotkan kembali. Ini bagi yang belum terbiasa mungkin sangat menyakitkan, karena air masuk ke dalam khaysyum itu sangat panas. Nah, kalau sudah terbiasa insya Allah tidak mengapa. Tetapi kesunahan yang nomor 16 ini ketika dalam keadaan berpuasa tidak usah dilakukan. Sebab nanti kalau berlebihan air bisa masuk ke dalam tenggorokan atau khaysyum, maka ini bisa membatalkan puasa. Lagi-lagi untuk yang poin ke-16 ini, kalau sedang berpuasa tidak usah dilakukan. Tidak usah mubalaghah. Tetap berkemurnya, menghirup air itu tetap dianjurkan, tapi untuk mubalaghahnya tidak, atau kesungguhannya tidak dianjurkan. Ke-17, membasuh muka mulai dari bagian atas. Nah, basuh muka itu boleh dari mana saja, dari pipi kanan dulu boleh, pipi kiri boleh,
Dari janggutnya dulu boleh. Sunnahnya dari bagian atas, dari tempat tumbuhnya rambut kemudian ke bawah. Kenapa? Karena tabiatnya air itu pasti akan turun ke arah bawah. Kalau kita basuh dari bagian janggut, maka air tidak akan mungkin naik ke atas. Nah, kalau kita basuh dari bagian atas tempat tumbuh rambut, maka air dengan sendirinya akan turun ke arah bawah. Yang ke-18, berdoa ketika membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku. Yawma tabyaddu wujuhun, di suatu hari di mana wajah-wajah memutih. Wa taswaddu wujuhun, dan wajah-wajah menghitam. Kapan itu? Yaitu hari kiamat. Jadi ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang wajahnya memutih, ada yang wajahnya menghitam. Siapa yang menghitam? Orang-orang kafir. Yang memutih orang-orang beriman. Kenapa? Karena selalu dibasuh, dibersihkan dengan air wudhu. Yang ke-19, membelai jenggot. Jenggot itu rambut bulu yang tumbuh di janggut, namanya jenggot. Kalau kata orang Cirebon, jenggot dijengjeng pegot. Nah, kalau ditarik itu putus, itu jenggot. Ini sunnah membelainya. Nah, sudah muka dibasuh, kemudian kita membelainya. Yang ke-20, berdoa ketika membasuh tangan kanan dan kiri. Membasuh tangan kanan kita berdoa, ketika membasuh tangan kiri kita berdoa. Bagaimana doa membasuh tangan kanan? Doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah aku kitabi, kitabku, biyamini, dengan tanganku, wa hasibni, dan hisabkanlah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, yang cepat, yang gampang. Bapak dan saudara, peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalah yang berbahagia, di sini kita minta kepada Allah agar nanti di hari kiamat, ketika kita diberikan buku catatan amal kita, kita minta kepada Allah agar buku itu kita terima dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Selanjutnya doa yang kita baca ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Allahumma ya Allah, la tu'tini, jangan kau berikan aku kitabi, kitabku, bishimali, dengan tangan kiri, wala min wara'i dhahri, jangan pula kau berikan dari belakang punggungku. Nanti di hari kiamat, orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang maksiat, mereka akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, tangan kiri. Begitu juga ada yang menerimanya dengan tangan kiri, tapi tembus tangannya itu ke punggung belakang sampai tembus ke dada. Dia terima dengan cara seperti itu. Sungguh sangat menyakitkan. Yang ke-21, mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin yang wajib hanya mengusap sebagian kepala, boleh kulit kepalanya, boleh rambutnya, hatta sehelai rambut itu pun tidak seluruhnya, separuhnya dari sehelai rambut itu sudah cukup. Tapi di sini disunahkan mengusap seluruh kepala. Itu dengan cara kedua ibu, dengan menggunakan kedua telapak tangan, ibu jarinya ditempelkan ke pelipis, jari telunjuk, jari tengah, jari manis sampai jari kelingking ditempelkan ke kepala sampai ke belakang ke arah tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke arah depan. Itu sunnahnya demikian. Lanjutnya dianjurkan berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nari. Allahumma ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambut, wa basyari, dan kulitku, 'alan nari, tersentuh api neraka. Ya Allah, kita minta kepada Allah jangan sampai rambut dan kulit kita tersentuh api neraka, artinya selamat dari ancaman neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-22, mengusap telinga bagian luar dan dalam dengan air yang baru.
Mengusap. Jadi cara mengusap telinga itu dengan ibu jari dan telunjuk. Tangan kiri, tangan kanan, karena telinganya ada dua. Telinga kanan diusap dengan ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Telinga kiri diusap dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Caranya, ibu jari ditaruh di daun telinga bagian atas, telunjuk diletakkan ke dalam telinga. Membersihkan lempitan-lempitan di dalam telinga tersebut. Kemudian diputar bersama berbarengan, dan setelah selesai langsung telapak tangannya diusapkan ke bagian telinga. Seraya membaca doa. Berdoa ketika mengusap daun telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minal ladzina, termasuk orang-orang yastami'unal qawla, yang mendengarkan ucapan perintah Engkau, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti ucapan yang terbaik. Artinya kita dengar nasihat-nasihat dari ulama yang bersumber dari Quran dan hadis, sementara juga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat untuk berbuat baik. Yang ke-23, berdoa ketika membasuh tumit. Tumit kaki itu kalau Jawa bilang tungkak. Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yauma tazillul aqdamu. Allahumma ya Allah, tsabbit qadamayya, tetapkanlah kedua tumitku, 'ala sirati, di atas jembatan Shiratal Mustaqim, yauma tazilul aqdamu, di suatu hari beberapa tumit saling berjatuhan. Pada hari kiamat nanti, ketika semua umat manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim sejauh 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun, dan 1000 tahun mendatar. Jembatan itu lebih sempit, lebih tipis daripada selai rambut, dan lebih tajam dari pisau cukur. Bisa kita bayangkan, barangkali ada yang begitu menginjak maka langsung dia jatuh ke dalam neraka. Tapi kita minta kepada Allah ketika membasuh tumit ini, agar nanti di hari kiamat kita bisa tetap dan selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24, menggosok anggota badan yang dibasuh, terlebih pada bagian tumit. Yang dibasuh itu wajah, tangan, dan kaki. Kepala dan telinga itu diusap, bukannya dibasuh. Ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, itu harus disunahkan untuk digosokkan dengan tangan. Tujuannya untuk memastikan agar tidak ada kulit atau bagian dari hal-hal tersebut yang tidak terkena air atau tidak terbasuh. Kenapa kok tumit menjadi spesial di sini disebutkan? Karena biasa di tumit itu, terutama bagi kaum perempuan atau laki-laki yang tumitnya pecah, ada belahan-belahan itu, usahakan dan pastikan air membasuh ke bagian-bagian yang pecah tersebut. Ke-25, mendahulukan anggota badan yang kanan. Di tangan dan kaki itu ada dua, kanan dan kiri. Telinga ada dua, kanan dan kiri. Berbeda dengan wajah. Kalau wajah nggak ada wajah kanan, wajah kiri langsung. Ini ketika membasuh anggota badan yang ada dua, kanan dan kiri, usahakan membasuh bagian yang kanan terlebih dahulu. Bagaimana membasuh yang kiri? Tidak mengapa. Yang ke-26, memanjangkan basuhan tangan hingga ke lengan atas dan kaki hingga ke betis. Ini tujuannya untuk hurral muhajjalin. Yang ke-27, meninggalkan basuhan dan usapan. Usahakan basuhan dilakukan 3 kali, demikian juga dengan usapan. Yang ke-28, melakukan wudhu secara berkesinambungan atau tidak terputus. Maksudnya demikian, dalam praktek wudhu keseharian, kita melakukan mulai dari membasuh telapak tangan, berkemur, menghidupkan hidung, basuh muka, tangan, kepala, telinga, dan kaki itu di satu tempat. Tetapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan seperti itu, tidak sekaligus selesai. Bisa jadi ketika kita
berwudu baru membasuh muka, tangan dan kaki belum. Ini airnya habis, sehingga kita bisa pindah ke suatu tempat untuk meneruskan tadi. Nah, pindah dari umpama kita berwudu di rumah, airnya habis, kita pindah ke masjid. Nah, itu bisa saja terjadi. Tadi umpama baru basuh muka di rumah, kemudian pindah ke masjid, teruskan tangan, kepala, telinga dan kaki. Itu tidak mengapa. Bisa dianjurkan, disunahkan kita melakukan wudu itu berkesinambungan, tidak terputus. Yang ke-29, tidak berbicara atau mengobrol ketika berwudu. Nah, kalau berzikir membaca doa-doa itu dianjurkan. Yang ke-30, tidak minta bantuan untuk diwudukan ketika lagi sehat. Bagaimana orang yang sehat wudunya dibantuin, artinya dikucurkan airnya, itu tidak mengapa. Apalagi kalau dia seorang guru, tujuannya untuk memberikan pengetahuan, praktek wudu yang benar, itu malah bagus. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu, dalam keadaan sakit, tidak untuk memberikan pengajaran, maka utamanya tidak minta dibantukan. Yang ke-31, tidak mengeringkan air wudu dengan cara dilap. Wajah, tangan, kepala, dan kaki usahakan tidak usah dikeringkan. Kecuali kalau memang kita berada di suatu tempat yang suhunya sangat ekstrim, sehingga kita tidak kuat untuk wajah, tangan, dan telinga kita basah, maka tidak mengapa untuk dikeringkan. Yang ke-32, meminum sisa air wudu. Nah, ini kalau kita dalam keadaan tidak berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh. Maksudnya bagaimana nih? Sisa air wudu kita minum. Maksudnya ini bagi orang yang air wudunya ada di dalam botol. Nah, kalau kita wudunya airnya di keran, sisa airnya itu di toren. Wah, sebanyak itu kita minum bisa kembung perut kita. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya bila kita minum berwudu, airnya dimasukkan ke dalam botol atau botol mineral atau dalam kendi. Selesai kita berwudu, sisa air yang ada di dalam botol atau dalam kendi boleh kita minum selama tidak dalam kondisi berpuasa. Yang ke-33, berdoa setelah selesai berwudu seraya mendongakkan wajah ke arah atas meskipun dia dalam kondisi tidak melihat atau buta. Sunahkan membaca doa. Doanya ada di bagian akhir. Dan yang ke-34, membaca surat Inna Anzalnahu sebanyak 3 kali. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr ila akhirih. Itu dilakukan sesudah selesai membaca doa berwudu. Inilah doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, Tuhan yang Maha Esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawwabina, termasuk orang-orang yang suka bertobat. Waj'alni, dan jadikan aku minal mutatahhirina, orang-orang yang suka bersuci. Waj'alni, dan jadikan aku min ibadikas sholihin, termasuk hamba-hamba Engkau yang saleh. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepada Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga rahmat azim dari Allah tercurahkan kepada penghulu kami Nabi Muhammad, kepada keluarga dan bangsa serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak hadirin saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali halin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'aha, arinal batila batilan warzuqna tinaba bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina istama'ul qawla fattabi'na ahsanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.